يا لطيفا بالعباد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Sayyidina Umar mengeluarkan orang yang bukan muslim dari Jazirah Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak semua kepada agama Allah, tidak membeda-bedakan ahli kitab dengan yang lain. Tapi orang-orang Yahudi Madinah melihat dakwah ini membahayakan mereka, maka mereka pun mengadakan pendekatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadakan perjanjian tentang bebas beragama. Hanya saja tak lama setelah kaum Yahudi ini melihat keadaan Nabi sudah stabil, mereka bersekongkol keras untuk memusuhi Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi mereka dan dapat mengalahkan mereka, sehingga kaum Yahudi dikeluarkan dari Madinah dan dari beberapa perkampungan di Jazirah Arab. Mereka yang masih tinggal hanya sebagian kecil. Yang sesudah terjadinya perang Khaybar, mereka meminta damai untuk tetap tinggal dan bekerja di daerah mereka, dengan ketentuan separuh hasil pertanian untuk kaum muslimin. Adapun kaum Nasrani Najran, mereka mengirim delegasi untuk berdebat dengan Rasulullah. Setelah Rasulullah mengajak mereka agar hanya menyembah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan siapapun, dan mereka tidak saling mempertuhankan selain Allah, mereka menolak dan kembali ke negeri mereka. Setelah itu mereka mengirim sebuah delegasi lagi, meminta damai dengan membayar jizyah, yaitu pajak. Jizyah adalah pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam. Dengan imbalan mereka mendapat perlindungan dan kebebasan atas keyakinan agamanya. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, pihak Nasrani Najran juga memberikan pengakuan kepada pemerintahan Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Mereka mengadakan perjanjian yang sama dengan perjanjian yang diadakan dengan Rasulullah, yaitu perlakuan terhadap Yahudi Khaybar sama dengan perlakuan Rasulullah terhadap mereka Nasrani Najran. Hanya saja kondisi itu berubah tatkala Sayyidina Umar menjadi khalifah, menggantikan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar menempuh satu langkah baru. Sayyidina Umar memerintahkan kepada Ya'la bin Umayyah agar Nasrani Najran itu mengosongkan perkampungan mereka dengan mengatakan, selesaikanlah urusan mereka dan janganlah mereka diganggu dari agama mereka. Keluarkanlah barang siapa yang masih berpegang pada agamanya. Tempatkanlah muslim dan berkeliling di tempat yang sudah dikosongkan. Kemudian biarlah memilih sendiri tempat lain. Katakan kepada mereka bahwa kita mengeluarkan mereka atas perintah Allah dan Rasul-Nya, untuk tidak membiarkan ada dua agama di Jazirah Arab. Selanjutnya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, orang yang masih berpegang pada agamanya hendaklah keluar. Kemudian kita beri mereka tanah seperti tanah mereka, sebagai pengakuan mereka kepada hak kita, dan memenuhi janji. Kita memberi perlindungan kepada mereka sebagaimana diperintahkan Allah, menggantikan hubungan mereka dengan tetangga-tetangga penduduk Yaman dan yang lain.
yang sudah menjadi tetangga-tetangga mereka di perdesaan. Bapak Muhammad Husin Haikal dalam bukunya yang berjudul Umar bin Khattab menyebutkan sebagian orang mengira kebijakan Sayyidina Umar ini melanggar apa yang sudah ditempuh oleh Rasulullah dan diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Adapun kalangan orientalis berpegang pada alasan ini untuk menyerang Sayyidina Umar, tetapi kalangan sejarawan Muslim mengemukakan beberapa alasan. Rasulullah mengadakan perjanjian dengan umat Kristiani Najran untuk tidak diganggu dari agama mereka. Sepanjang mereka memelihara perjanjian itu, beriktikad baik dan tidak menjalankan riba. Tetapi ternyata mereka menjalankan riba dengan melipat gandakan uang. Jadi mereka sudah melanggar perjanjian, maka Sayyidina Umar berhak mengusir mereka dari Jazirah Arab. Sumber lain menyebutkan bahwa mereka saling berselisih di antara sesama. Dan perselisihan makin memuncak, mereka meminta kepada Sayyidina Umar agar mereka dikeluarkan dari perkampungan itu. Dan yang lain juga mengatakan bahwa setelah kedudukan mereka makin kuat, Sayyidina Umar akan khawatir, maka mereka pun dikeluarkan. Dan Bapak Haikal menjelaskan di dalam buku yang ditulisnya yang berjudul Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengadakan perjanjian dengan kaum Nasrani Najran karena satuan politik di Jazirah Arab saat itu belum ada. Letak Najran berdekatan dengan Yaman yang sejak lama sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka Nasrani hidup dalam paganisme. Paganisme adalah sebuah istilah yang pertama kali muncul di antara komunitas Kristen di Eropa bagian selatan selama abad kuno akhir. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, Yaman termasuk pelopor yang murtad dan memberontak kepada kekuasaan Madinah. Jadi wajar saja Sayyidina Abu Bakar mengadakan perjanjian dengan kaum Nasrani Najran seperti yang pernah dilakukan Rasulullah. Kesatuan agama perang Riddah sesudah dapat menumpas kaum murtad dan pemberontakannya sekaligus yang menyebabkan mereka habis, kemudian diteruskan oleh perang Irak dan Syam, dan dari sinilah kemudian tergelang persatuan dan kesatuan politik dan kesatuan agama di segenap penjuru Jazirah Arab. Semua itu melahirkan sebuah kedaulatan dengan Madinah sebagai ibu kotanya dan kepala pemerintahnya Khalifah Rasulullah, yaitu tatkala Sayyidina Umar memegang kekuasaan. Menurut Bapak Haikal, semua faktor penyebab lahirnya perjanjian Najran di masa Rasulullah dan masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah tak ada lagi. Sudah tiba saatnya Sayyidina Umar harus memikirkan suatu rencana baru dalam politik negara yang akan dapat menyatukan semua bagian dari utara sampai ke selatan Jazirah Arab. Dan Madinah menjadi ibu kotanya yang tak tersaingi. Kata Bapak Haikal bahwa sekarang seluruh kawasan Arab sudah menjadi sebuah negara kesatuan dengan satu agama yang dipimpin oleh orang yang sudah disepakati pengangkatannya. Maka layak sekali apabila pemimpin ini berusaha membuang semua unsur yang akan mendatangkan kelemahan. Banyaknya suku, bangsa, atau agama yang berbagai macam yang mempunyai kekuasaan mutlak pada penduduk adalah salah satunya. Inilah kenyataan yang berlaku dan tetap berlaku. Kita melihat misalnya macam-macam perjanjian yang diadakan sampai akhir-akhir waktu ini mengenai perpindahan kelompok-kelompok dari jenis ras yang sama ke dalam suatu lingkungan yang sama.
Dijelaskan dari Bapak Haikal lagi, atas dasar itu juga suatu bangsa beradab tidak dibenarkan menganut lebih dari satu ketentuan hukum. Hal-hal yang menjadi pegangan Islam tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Pada agama Kristen, Islam mengharamkan riba, Kristen membolehkan. Islam mengharamkan minuman keras, sedangkan Kristen tidak mengharamkan. Dasar Islam itu tauhid, dasar Kristen itu trinitas. Pada waktu itu ketentuan-ketentuan ini yang semacamnya yang berlaku ketat. Orang tak dapat mengganggunya seperti sekarang ini atas nama kebebasan beragama atau berkeyakinan. Tidak heran apabila Sayyidina Umar bersikeras tidak mau membiarkan ada dua agama di Jazirah Arab. Orang-orang Arab di Jazirah itu semua menerima dan rela hanya satu agama sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pernah sebagian murtad pada masa Sayyidina Abu Bakar, kemudian kembali lagi. Kesatuan agama itulah yang menjamin ketentraman dan kuatnya persatuan mereka, dan jangan ada di antara mereka yang tidak seagama yang memberontak, yang akan mengganggu ketentraman dan persatuan mereka. Itulah yang dilakukannya, dan itu pula sebabnya Sayyidina Umar memanggil Ya'la bin Umayyah untuk mengeluarkan orang-orang Nasrani dari Najran. Bapak Haikal mengatakan tindakan Sayyidina Umar dalam hal ini patut untuk dipuji, bukan diserang dan untuk disalahkan. Acuan mereka pada apa yang pernah dilakukan oleh kaum mayoritas dari kalangan Katolik atau Protestan ketika mereka menekan lawan sengketanya sampai mereka dibunuh dan disiksa dengan berbagai macam cara. Bahkan pesan pertama yang diberikan Sayyidina Umar kepada Ya'la, jangan sampai ada orang yang memperdaya dan menggoda umat Nasrani Najran dari agama mereka. Biarkan mereka bebas sepenuhnya ingin tetap dengan agama mereka atau bahkan berpindah ke agama Islam. Mereka agar diberi tanah yang sama di luar Jazirah Arab seperti tanah mereka itu. Dengan demikian mereka tidak dirugikan. Dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu sama seperti dilakukan oleh negara-negara yang beradab. Ketika ada suatu golongan atau ras menghadapi pembagian, dipindahkan ke tempat golongannya yang mayoritas. Bahaya perselisihan di kalangan mereka dengan tetangga tidak akan lebih berbahaya daripada dengan golongan mayoritas yang berada di sekitar mereka. Sesudah orang tahu Sayyidina Umar mengeluarkan kaum Nasrani Najran, mereka pun yakin bahwa Sayyidina Umar juga akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan bukan Muslim yang lainnya dari Jazirah Arab. Politik macam ini baru adanya, tetapi buat mereka bukan suatu yang aneh dan tidak heran. Dengan adanya kisah-kisah ini, semoga membuat kita semakin cinta kepada para sahabat Nabi. Semoga bermanfaat. Ya Latifan bil ibad.